Masih di Ayus Pagi pemirsa, tingginya angka kematian akibat COVID-19 membuat proses penguburan jenazah di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara antri hingga menjelang tengah malam. Keluarga korban tidak mampu menahan tangis saat melihat jasad anggota keluarga mereka dikebumikan dengan protokol COVID-19 di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat malam. Tingginya angka kematian akibat COVID-19 membuat proses pemakaman berlangsung hingga tengah malam. Sebuah alat berat dan para penggali kubur nampak sibuk menggali liang lahat untuk memakamkan para jenazah. Diperkirakan sejak ada 40 jenazah dimakamkan di TPU Rorotan. Sementara itu pemirsa, Puskesmas Kecamatan Cilandak menyediakan 800 dosis vaksin jenis Sinovac kepada warga di halaman Gereja Santo Stefanus Paroki Cilandak. Tingginya antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksin mengakibatkan antrian warga hingga mengular ke jalan. Inilah antrean panjang vaksinasi yang digelar oleh Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat kemarin. Sejak pagi, antrean warga untuk mendapatkan vaksin terlihat dalam kegiatan vaksinasi massal yang digelar Puskesmas Cilandak di halaman Gereja Santo Stefanus Paroki Cilandak. Tingginya antusias warga membuat antrean penerima vaksin mengular hingga jalan. Meski begitu, pihak gereja tetap melakukan himbauan terhadap warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Saya dari jam 5:30 tadi, Mas. Oh, emang udah sepanjang ini bagaimana, Bu? Belum sih tadi, tapi saya udah sampai di belakang sana tadi, Mas. Oh, ini tahu vaksin ini dari mana, Bu? Dari WA Group. Oh, ini syaratnya apa aja sih, Bu, vaksin ini? KTP aja. KTP aja. Asal Ya. Ibu dari mana, Bu? Saya dari Medan. Saya dari bos saya sih. Oh, Bos ini saya. Bapak mengikuti vaksin ini ada rasa takut nggak sih, Pak? Ya biasa-biasa aja lah. Kan sesuai dengan program pemerintah. Ini kan antrian panjang ya, Pak ya? Apa sudah dari tadi, Pak? Saya sih datang jam 5:30. Setengah 6. Emang sudah panjang Pak antriannya, Pak? Iya. Betul. Ini syarat untuk mengikuti vaksin tahu nggak, Pak? Ya waktu ini saya cuma dimintakan KTP aja. Minta KTP aja. Gitu aja. Dalam vaksinasi massal kali ini, sebanyak 800 dosis vaksin jenis Sinovac diberikan kepada warga Cilandak maupun warga luar Cilandak. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi target 1 juta vaksin per hari. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, seorang warga perumahan Ciledug Indah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten meninggal saat menjalani isolasi mandiri di rumah. Petugas mengevakuasi jenazah korban untuk dimakamkan di TPU Selapajang sesuai protokol kesehatan. Petugas dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Tangerang, Banten mengevakuasi jenazah Inah yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri di rumahnya di Perumahan Ciledug Indah, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Banten, Jumat siang. Almarhumah terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab PCR salah satu rumah sakit di Bilangan Serpong, Tangerang Selatan. Namun pihak rumah sakit minta almarhumah untuk menjalani isolasi mandiri dengan dibekali obat-obatan. Kondisi kesehatan almarhumah menurun karena penyakit penyertanya diabetes, hingga akhirnya nyawanya tidak tertolong saat hendak dilarikan ke rumah sakit. Dengan warga yang meninggal yang ada di RT 6 RW 9, memang yang meninggal tersebut sudah mempunyai penyakit bawaan, yaitu penyakit diabetes, dan mungkin ketika dia berobat ke rumah sakit itu memang harus di swab, dan hasil swabnya itu positif, jadi yang bersangkutan disuruh pulang dulu ke rumah dan kemudian menjalani isolasi mandiri selama. Seorang pemuda juga ditemukan tak bernyawa di kamar indekosnya di Kelurahan Madurejo, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pemuda bernama Arif Sarifudin, warga Jawa Barat yang merantau di Pangkalan Bun, diduga tengah melakukan isolasi mandiri. Arif telah dirapid antigen, hasilnya positif COVID-19. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk selanjutnya dikebumikan di TPU Samari. Tim Liputan Ainus melaporkan.
Pemirsa, serbuan vaksinasi yang dilakukan Lantamal 1 Belawan Jumat pagi disambut antusias ribuan warga pesisir Kota Medan dan pekerja di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Salah satu peserta vaksin ketakutan hingga harus berhadapan langsung dengan Komandan Lantamal 1 Belawan agar bisa disuntik saat vaksin. Salah seorang pemuda mengundang perhatian warga hingga Komandan Lantamal 1 Belawan karena takut dan selalu mengelak saat akan disuntik. Rupanya pemuda tersebut takut akan jarum suntik dikarenakan belum pernah disuntik sebelumnya. Untuk meyakinkan pemuda tersebut bahwa suntikan tidak sakit dan Lantamal 1 Belawan Laksmana Pertama TNI Ahmad Wibisono memegangi pundak pemuda tersebut hingga mencubit tangan pemuda tersebut dan mengatakan rasa suntikan seperti dicubit. Sementara serbuan vaksinasi yang dilaksanakan Lantamal 1 Belawan di Terminal Penumpang Bandara Deli Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan disambut antusias ribuan warga. 50 tenaga vaksinator dari TNI Polri dan Puskesmas setempat dikerahkan untuk melayani masyarakat. Antusias warga semakin besar karena masyarakat yang telah divaksin membawa pulang sembako yang telah disediakan penyelenggara vaksinasi. Memang kami dari TNI Angkatan Laut dalam ini dari Lantamal 1 Belawan sesuai dengan perintah Bapak Kasal untuk melaksanakan serbuan vaksinasi yang merupakan juga perintah dari Presiden dan Bapak Panglima TNI. Kita sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi di Kota Medan dan Belawan ini sebanyak 4 tempat. Hari ini adalah yang keempat dilaksanakan di Pelabuhan Belawan, Bandar Deli. Kita mendapatkan bantuan vaksin dari Dinas Kesehatan Kota maupun Dinas Kesehatan Provinsi. Dengan rincian dari Dinas Kesehatan Kota kita mendapatkan bantuan vaksin untuk 2.280 orang, sedangkan dari provinsi kita mendapat bantuan vaksin untuk sekitar 3.000 orang, sehingga kita mendapat bantuan vaksin seluruhnya 5.280. Vaksinasi massal yang ditargetkan untuk masyarakat pesisir Kota Medan dan para pekerja yang berada di kawasan Pelabuhan Belawan ini merupakan hari terakhir serbuan vaksinasi selama 4 hari berturut-turut di 3 lokasi berbeda di kawasan pesisir Kota Medan. 4.700 masyarakat terdata telah melakukan vaksin dengan 5.280 dosis vaksin Sinovac yang tersedia. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan anak-anak juga mulai mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 yang berlangsung di Kesdam 9 Udayana. Tim medis memberikan suntikan vaksin Sinovac dengan dosis setengah dari dosis vaksin yang diberikan untuk orang dewasa. Ratusan anak dan remaja antri dengan tertib untuk mengikuti vaksinasi bagi kelompok usia di bawah 18 tahun untuk dosis pertama yang mulai berlangsung di lapangan Kesdam 9 Udayana Denpasar, Bali. Kategori vaksinasi untuk kelompok ini dengan rentang usia antara 12 tahun hingga 17 tahun. Seperti vaksinasi COVID-19 untuk dewasa, pelaksanaan vaksinasi ini juga melalui sejumlah tahapan seperti pendaftaran, screening riwayat kesehatan, penyuntikan vaksin, dan tahap observasi. Dalam pemberian vaksin, Kesdam 9 Udayana mengikuti petunjuk teknis pemerintah pusat seperti penggunaan vaksin Sinovac dengan dosis yang diberikan lebih kecil dibanding dosis dewasa. Dosis yang diberikan untuk anak, dosis sebesar 0,5 mili, 2 kali penyuntikan dengan interval 28 hari. Vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac sesuai rekomendasi dari BPOM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Vaksin Sinovac untuk umur 12 dan 17 tahun. Dosis suntikannya setengah dari dewasa. Kalau dewasa 1 cc atau 1 ml, kalau anak-anak 0,5 sesuai rekomendasi dari BPOM atau pemerintah. Anak-anak mengaku tidak mengalami gejala apapun setelah mendapat suntikan vaksin Sinovac dan berharap bisa mendapatkan imunitas sehingga dapat bersekolah tatap muka kembali. Biasa aja sih, nggak ada rasa aneh atau gejala gitu. Ya biar kebalas imunnya dari COVID-19. Harapannya dengan vaksin ini ya bisa terhindar dari COVID lah gitu. Biar nggak kena COVID gitu. Ya, bisa sekolah, tatap muka lah cepat biar bisa ketemu teman, bisa ketemu guru gitu.
Pada hari pertama pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap anak-anak di Kesdam Udayana, ditargetkan dapat mencapai 150 peserta. Selanjutnya, target vaksinasi 70% warga, termasuk anak-anak, dapat tercapai sehingga tercipta kekebalan komunal atau herd immunity. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, masuk level 4 penyebaran virus COVID-19, Wali Kota Semarang akan lakukan instruksi Menteri Dalam Negeri untuk melakukan PPKM darurat. Semua mal, tempat usaha dan rumah ibadah akan ditutup mulai hari ini hingga 20 Juli mendatang. Pemerintah Kota Semarang akan ikuti langkah pemerintah pusat untuk menekan penyebaran virus COVID-19 dengan menutup semua tempat fasilitas umum. Kota Semarang akan melakukan perubahan pada perkantoran dengan menerapkan work from home hingga 100%. Sedangkan untuk tempat usaha kuliner harus melayani secara pemesanan. Wali Kota Semarang memastikan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi administratif hingga pembubaran sampai pencabutan izin usaha. Pemerintah Kota Semarang juga mengeluarkan anggaran dana tidak terduga sekitar 12 miliar untuk membantu warga yang terdampak akibat penerapan PPKM darurat. Perubahan yang ketiga adalah di tempat ibadah. Kalau kemarin di tempat ibadah masih memungkinkan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan kapasitas ruangan yang dibatasi, pada perubahan peraturan wali kota kali ini